Kak, aku taruh 60% di saham, 20% di reksadana, 20% lagi di obligasi, bener gak sih? Atau Kak, aku sudah investasi nih, tapi aku masih bingung portofolio yang tepat buat aku seperti apa ya? Nah, kalau kamu masih sering tanya seperti itu, semoga semua pertanyaan tersebut bisa terjawab di video ini ya. Di sini kita bakal bahas cara bangun portofolio investasi dari nol. Mungkin di video ini aku bakal jelasin tentang style diversifikasi versus konsentrasi aset. Dimana diversifikasi itu jangan asal beli semua aset biar punya semua. Apalagi kalau tanpa analisa, sedangkan konsentrasi aset itu lebih cocok untuk kita yang sudah financial secure dan punya high conviction. Tapi kalau untuk pemula sangat gak disaranin nih. Jadi untuk ngebangun portofolio investasi dari nol, berarti buat yang kalian super pemula, mungkin uangnya cuma ditabung nih. Nah, step pertama untuk membangun portofolio investasi adalah mengenal diri sendiri. Karena alokasi tiap orang pasti berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan karakter dan tujuan masing-masing orang. Yang pertama, dari profil resiko terlebih dahulu ya. Ini tuh untuk mengukur apakah kita bisa menerima resiko investasi atau tidak. Kan ada orang nih yang bisa santai-santai aja walaupun kriptonya turun atau sahamnya turun nih sebesar 50%. Tapi ada juga loh orang yang sampai nggak bisa tidur karena sahamnya turun 15%. Nah, untuk kedua orang ini pastinya memiliki produk investasi yang berbeda. Juga untuk mengukur profil resiko kita. Mungkin kalian bisa coba jawab 5 pertanyaan ini dulu ya. Yang pertama, status kamu gimana? Sudah nikah atau single? Yang kedua, ngerti investasi nggak? Lalu yang ketiga, pernah investasi nggak? Lalu yang keempat, jangka waktu kamu investasi itu gimana? Kurang dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun, atau pegang sampai kamu pensiun? Dan pertanyaan kelima, itu adalah jika nilai investasi kamu turun 20%, kamu bakal jual atau tambah beli nih? It's fine. Profil resiko tiap orang tuh berbeda-beda sesuai dengan background, kerjaan, dan kondisi dia saat ini. Bukan berarti kalian yang punya profil resiko agresif itu lebih hebat atau lebih keren, tapi orang-orang punya porsinya masing-masing. Misal ya, ceritanya kita memiliki profil resiko yang moderate. Ini kan artinya setengah-tengah nih. Oh iya, jangan lupa profil resiko itu berubah-ubah loh. Contoh, kalau sekarang kita single, terus nanti kita menikah, ya biasanya itu lebih konservatif karena biasanya setelah menikah kan kita punya tanggungan nih, punya tanggungan istri, punya tanggungan anak yang harus kita pikirkan. Kemudian kalau kita jadi lebih ngerti tentang investasi juga biasanya kan kita bikin profil risiko tuh makin agresif. Kayak kakek Warren Buffett itu pernah bilang, risk come from not knowing what you invest. Jadi kalau misal nggak ngerti, di situ ada risiko. Tapi kalau kita ngerti, nah kita kan bisa mengurangi resikonya. Itu adalah step yang pertama. Sebenarnya dalam tujuan keuangan penting untuk tahu kapan kita mau mencapai tujuan ini. Misal nih ada orang yang mau beli rumah tahun depan, dan ada juga orang yang mau beli rumah itu 10 tahun lagi. Walaupun sama-sama dua orang ini pengen beli rumah, tapi aset investasi yang cocok untuk mereka jadi berbeda. Simpelnya kayak gini. Tujuan keuangan itu dibagi menjadi 3 jangka waktu, yang kurang dari setahun, lebih dari setahun, sampai 5 tahun. Misal ya, kita tadi profil resikonya moderate nih. Kita punya 2 tujuan keuangan. Pertama, kita mau nikah 2 tahun lagi. Yang kedua, ceritanya ini jadi mau nyiapin dana pendidikan anak 8 tahun lagi. Nah, di sini juga penting bagi kita untuk bisa mendetailkan setiap mimpi-mimpi kita. Coba praktekkan apa yang kita inginkan, lalu ditulis di kertas masing-masing atau di catatan masing-masing. Nah, kita pakai yang misal menikah 2 tahun lagi ya, dengan budget 100 juta. Dan uang yang kita punya sekarang itu 10 juta. Lah bahwa kita wajib berinvestasi 3,7 juta per bulan. Produk keuangan seperti reksadana, pendapatan tetap, emas, atau peer-to-peer lending. Nah, kemudian kalau kamu bingung nih investasi ketiga-tiganya atau gimana nih Kak? Bukan gitu ya. Tapi disesuaikan dengan apa yang kamu mengerti. Misal dari 3 pilihan itu, kamu lebih ngertinya tuh di reksadana pendapatan tetap. Ya udah di RDPT aja, modalnya 10 juta, taruh aja ke sana. Nah, tiap bulan kamu boleh top up 3,7 juta ke reksadana pendapatan tetap.
Nah, nanti seiring jalannya waktu, oh kamu mulai ngerti nih tentang peer-to-peer lending yang returnnya tinggi juga loh ternyata, dan bisa memanage resikonya ya. Nah, kamu bisa mengalokasikan ke sana, tapi tentunya mulai dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Pokoknya simple sih, kita boleh semakin banyak sesuai dengan kemampuan kita mengerti aset investasi tersebut. Oke, step yang terakhir ketika kita sudah tahu nih apa profil risiko kita, yaitu moderate. Lalu tujuan keuangan kita itu menikah 2 tahun lagi. Oke, kita top up 3,7 per bulan. Dan juga tujuan pendidikan anak 8 tahun lagi, kita bisa top up 300.000 per bulan. Nah, bisa tuh kita pilih instrumen yang cocok sesuai dengan apa yang kita paham. Nah, bagi kalian nih yang belum tahu gimana cara beli aset seperti reksadana maupun saham, kita bisa coba pakai aplikasi Ajaib Sekuritas ya, karena di sini kita bisa beli saham dan reksadana juga secara online. Kalau kalian pakai kode ajaibku yaitu Yohanes 088. Aku ulang ya, Yohanes 088, ada di sini nih. Jadi nggak ada minimal sama sekali buat awal berinvestasi, friendly banget untuk pemula, bisa mulai dari 10.000 sampai 100.000. Nah, jadi itu adalah step-step membangun portofolio investasi. Seiring berjalannya waktu, tentu alokasi ini bisa berubah sesuai dengan tujuan, status, dan juga profil risiko kamu yang pasti akan berganti-ganti. Kalau kamu ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini ya. Nanti bisa mungkin aku bisa jawab. See you next video.